Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan kita malam hari ini di bawah tema ketakutan manusia dan kerahiman Allah. Ada dua jenis ketakutan ya. Pertama adalah rasa takut akan Allah. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian yang baik. Demikian Mazmur 111 ayat 10. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan disiplin. Amsal bab 1 ayat 7. Selain itu, takut akan Allah mengarahkan seseorang kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, dan kesukaan. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah adalah sumber kehidupan yang bisa menyediakan perlindungan dan tempat yang aman bagi kita. Jenis ketakutan yang pertama ini adalah bersifat positif, di mana orang menempatkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan dan menyembah serta menghormati Tuhan, melakukan, mendengar, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan dilihat sebagai Bapa yang selalu memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh dunia. Maka ketika orang menaruh ketakutan yang positif kepada Tuhan, sesungguhnya mau mengatakan bahwa hanya Allah saja yang harus ditakuti. Sedangkan makhluk yang lain, apalagi roh-roh yang lain, tidak perlu ditakuti. Karena mereka tidak akan pernah melawan atau menyerang atau bahkan memenangkan pertandingan jika kita berada di pihak Allah. Lalu ketakutan yang kedua itu adalah sesuatu yang negatif. Ya, dan itu tidak dikehendaki Allah. Jadi roh ketakutan seperti yang disebutkan dalam 2 Timotius bab 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Artinya ketakutan itu tidak diberikan oleh Allah. Dan Allah tidak menghendaki manusia dikuasai oleh rasa takut. Roh ketakutan dan kegelisahan tidak berasal dari Allah. Ketakutan ini berasal dari manusia itu sendiri. Karena itu orang mengatakan ini jenis ketakutan yang sifatnya psikologis. Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya. Dan Allah tidak mengutuknya. Namun Allah juga tak ingin manusia dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesus berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Ya, Lukas bab 5 ayat 10, 12 ayat 4, dan Yohanes bab 6 ayat 20. Ya. Dalam Lukas itu dikatakan ya, demikian juga Yohanes dan Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Maka ketakutanlah mereka, Yohanes bab 6 ayat 20 dikatakan, ya ketika mereka dilanda oleh angin topan, lalu Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Iya, aku ini jangan takut. Yesus mau mengalahkan ketakutan psikologis manusia. Iya, Yesus mau agar para muridnya ya tidak dikuasai oleh rasa takut. Sekarang kita coba lihat ketakutan psikologis. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar
yang terjadi sebagai respon atau reaksi terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Orang pasti akan takut terhadap sesuatu yang mendatangkan rasa sakit atau sesuatu bahaya. Beberapa ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Ketakutan harus dibedakan dari kondisi emosi lain, yaitu kegelisahan, yang umumnya terjadi tanpa adanya ancaman eksternal. Jadi, ketakutan itu lebih karena dari dalam diri sendiri, ya. Jadi itu lebih bersifat psikologis. Ketakutan juga terkait dengan suatu perilaku spesifik untuk melarikan diri dan menghindar. Sedangkan kegelisahan adalah hasil dari persepsi ancaman yang tak dapat dikendalikan atau dihindarkan. Perlu dicatat bahwa ketakutan selalu terkait dengan peristiwa pada masa datang, seperti memburuknya suatu kondisi atau terus terjadinya suatu keadaan yang tidak dapat diterima. Jadi orang dihantui oleh perasaan, bisa saja pengalaman masa lalu, terus kemudian diproyeksikan ke masa yang akan datang. Jadi dia terhantu oleh pikiran-pikiran masa lalu, sehingga dia menjadi orang yang serba takut. Kalau, ya begitu. Karena itu kita coba melihat penyebab ketakutan. Pertama, pengalaman atau trauma masa lalu. Ya, misalnya seorang anak waktu usia SMA dipukul dengan sangat keras oleh gurunya, maka dia menjadi trauma. Nah, ketika dia menginjak usia dewasa, usia tua, dan seterusnya, trauma itu akan terus menghantui dirinya, sehingga menjadi dampak psikologis yang menghantui dia, sehingga ketika melihat guru, bisa di alam bawah sadarnya itu dia menjadi takut. Ya. Nah, sekarang kita coba pemicu ketakutan. Antara lain benda tertentu seperti serangga atau ular, atau situasi tertentu seperti sendirian, ya, berada di ketinggian, kekerasan atau perang, ya, takut akan kegagalan, takut ditolak, dan sebagainya. Juga pemicu yang lain adalah peristiwa yang dibayangkan, ya, acara yang akan datang, jangan-jangan gagal atau tidak berjalan, dan seterusnya. Bahaya dari lingkungan, misalnya polusi atau penyakit, virus yang terus menghantui kita sehingga kita menjadi tidak bebas. Ya. Sekarang kita coba lihat respon fisik dan emosi terhadap ketakutan. Ada bagian otak yang disebut dengan amigdala. Ya. Amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam memproses ketakutan. Jadi ketakutan itu sesungguhnya tidak melulu bersifat eksternal. Ya, lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan psikologis, di mana proses amigdala itu yang mempengaruhi ya kerja ya hipokampus dan korteks prefrontal yang merangsang ya saraf-saraf yang lain, sehingga bisa saja ya saraf-saraf yang lain itu akan memulai respon fight atau flight, ya, menyerang, menyambut, atau menghadapi, atau menghindar, atau lari. Jadi semua itu sangat bergantung dari respon dari hipokampus dan korteks prefrontal. Ini kerjanya otak, ya, otak kanan. Amigdala selanjutnya akan mempengaruhi bagian tubuh yang lain untuk merespon. Nah, responnya itu bisa keringatan, bisa pingsan, bisa menangis, histeris, dan seterusnya. Macam-macam. Tergantung dari berapa besar ketakutan itu menghantui dan menguasai diri seseorang. Karena itu reaksi emosional pada diri masing-masing orang berbeda-beda. Perbedaan itu terjadi karena pengalaman masa lalu.
Nah, kita masih melihat ketakutan psikologis ya. Sekarang kalau mau menyembuhkan ketakutan yang sifatnya psikologis, biasanya orang menasihati pertama, mengalihkan perhatian. Misalnya ketika dihantui oleh perasaan takut, kita mengalihkan dengan melakukan kesibukan yang lain sehingga ketakutan itu ya terhindar. Kita tidak dijebak di dalam proses berpikir itu sehingga amigdala tidak memproses, mempengaruhi kerja korteks dan seterusnya, lalu merangsang kerja saraf kita sehingga kita menjadi tak berdaya. Jika mengalami ketakutan, seringkali dinasihati bernafas dengan teratur. Kemudian untuk jangka panjang, jika orang sudah mengalami trauma yang tingkat tinggi, terapinya adalah tidak boleh menghindar, tetapi berusaha secara perlahan untuk menghadapi sumber ketakutan. Misalnya kalau takut terhadap ular, ya, terhadap ular, maka ular itu jangan di istilahnya apa? Jangan sampai kita lari terus dari ular, ya. Kita perlahan mendekati sampai dengan kita itu bersahabat dengan sumber ketakutan itu. Lalu pikirkan hal-hal yang positif, misalnya bayangan-bayangan akan gagal dan seterusnya. Ya, kita berusaha untuk mengeluarkan pikiran yang negatif itu, lalu berusaha untuk berpikir positif saja. Ya. Lalu jika ketakutan itu sangat menguasai kita dan sangat realistis, memang benar-benar terjadi yang akan terjadi, maka kita butuh ya curhat kepada orang lain, sekiranya orang lain itu bisa membantu menguatkan kita. Lalu yang berikutnya adalah setiap kali kita berhasil untuk menaklukkan jenis ketakutan-ketakutan, kita perlu menghadiahi diri atau memberikan apresiasi kepada diri. Ini singkat saja terapi psikologis. Sekarang kita masuk ke aspek rohani. Ya, lebih banyak saya mengambil apa yang dialami oleh Santa Faustina. Ketakutan dan kematangan rohani. Perlu disadari bahwa semua gejala psikologis berpengaruh secara positif maupun negatif bagi kehidupan rohani seseorang. Positifnya itu artinya bahwa orang menjadi was-was terhadap segala sesuatu. Negatifnya itu adalah jika ketakutan itu menguasai diri seseorang sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Karena itu, karena bersifat psikologis dan juga nanti dihubungkan dengan spiritual, maka perlu terapi psikospiritual. Artinya supaya berkembang dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, kita perlu membenahi aspek psikologi, trauma masa lalu, ya pikiran-pikiran yang negatif, bayangan-bayangan yang membuat kita tidak bebas dari rasa takut itu. Karena itu, dari aspek spiritual, orang diminta untuk hidup secara kontemplatif secara sehat, supaya menjadi sehat secara psikospiritual. Nah, sekarang apa itu hidup kontemplatif? Hidup kontemplatif yang benar akan membawa seseorang kepada ketenangan dan kedamaian. Ya, kontemplatif itu dari bahasa Latin cum bersama dengan templum itu bait. Jadi ketika orang itu merasa kedamaian dalam hati, sesungguhnya itu dia sudah memiliki Tuhan. Jadi orang harus yakin dalam iman dan kepercayaan bahwa kapan dan di mana saja, dalam situasi apa saja, itu Allah tinggal di dalam dirinya. Perasaan itu, iman itu akan melahirkan, membangkitkan ya suatu ketenangan dan kedamaian dalam batin. Maka jika orang sudah mengalami ketenangan dan kedamaian batin karena percaya bahwa Tuhan Allah itu ada dalam dirinya, suatu kontemplasi yang baik, maka ketakutan itu akan terhalaukan dari diri seseorang. Sebab bagi orang yang sudah sehat secara psikospiritual akan menemukan bahwa Yesus adalah jaminan. Ya. Dalam Yohanes dan Lukas itu Yesus meneguhkan ya para murid yang ketakutan. Aku ini, jangan takut.
Jangan takut, itulah perkataan Yesus kepada para murid yang ketakutan karena perahu mereka terombang-ambing oleh badai. Ketakutan membuat seseorang tidak dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan bahkan dapat mengaburkan iman. Namun pandangan yang terus-menerus kepada Yesus dapat menguatkan iman, serta dapat memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Iman yang teguh membuat seseorang dapat melangkah dengan pasti, dan pengharapan di dalam Yesus membuatnya terus bertahan untuk mencapai tujuan akhir. Sekarang Santa Faustina dan kontemplatif. Dalam buku harian Santa Faustina 1346 tertulis, sebagaimana engkau melihat aku di sini adalah Tuhan Yesus, di dalam piala ini, demikianlah aku tinggal di dalam hatimu. Kata aku tinggal di dalam hatimu sesungguhnya menggambarkan tentang tingkat kontemplatifnya Santa Faustina. Jadi suatu hubungan yang sangat dekat antara Tuhan Yesus dengan Santa Faustina itu tergambar dari kalimat ini, ya. Sebagaimana engkau melihat aku di dalam piala ini, demikianlah aku tinggal di dalam hatimu. Maka hatinya Faustina itu seumpama dengan tabernakel, tempat tinggal Yesus. Nah, ketika Santa Faustina mengalami hubungan sangat dekat bahwa Yesus tinggal di dalam hatinya, maka apapun pengalaman ketakutan yang dialami itu tidak akan menguasai Santa Faustina. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Saat menjelang kaul kekal, Santa Faustina tiba-tiba mendengar kata-kata ini. Putriku, hatimu adalah surga bagiku. Hatimu adalah surga bagiku. Itu artinya bahwa hubungan dengan Yesus itu sangat dekat. Jadi hati Santa Faustina itu menjadi surga bagi Yesus. Tempat tinggal, sukacita dan kebahagiaan itu ada di dalam diri batin Santa Faustina. Jadi kalau orang mau menghalau ketakutan, sesungguhnya itu yang orang harus buat itu adalah merasakan, membangun relasi yang dekat dan akrab dengan Tuhan, dan dia harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam tabernakel dirinya. Ya. Kesatuan Santa Faustina dengan Yesus itu Yesus yang menderita. Jadi Santa Faustina tidak hanya menyatukan diri di dalam suasana penuh kebahagiaan dan sukacita, tapi juga menyatukan dengan Yesus dalam hal menderita. Kepekaan rohani yang sangat mendalam sehingga Santa Faustina dapat mendengar dan melihat Yesus. Jadi semua yang dikisahkan dalam buku harian Santa Faustina itu adalah menggambarkan tentang kepekaan rohani yang sangat mendalam sehingga Santa Faustina itu selalu mendengar dan melihat Yesus. Mendengar Yesus bercakap-cakap dengan dirinya. Jadi itu kepekaan rohani. Santa Faustina mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa-dosa sesamanya. Kesatuan kehendaknya dengan Yesus membuat Santa Faustina mendapatkan banyak kesempatan untuk menyalurkan rahmat kepada Allah. Dalam buku harian ya, Bapak rohani, ya seorang imam meminta Faustina untuk merenung tentang Yunus. Jadi pada suatu sore Santa Faustina meminta supaya Tuhan Yesus mengatakan kepada dia supaya besok dia bisa merenungkan tentang sesuatu. Nah, kepada Santa Faustina, Tuhan Yesus meminta dia untuk merenungkan kisah tentang Nabi Yunus. Nah, tanpa sepengetahuan Bapak rohani, selanjutnya ketika Santa Faustina itu mengaku dosa kepada Bapak rohani, dan setelah mendengarkan pengakuan dosa dari Santa Faustina, Bapak rohani itu menasihat dan memberi tugas kepada Santa Faustina untuk merenungkan tentang Nabi Yunus. Maka di sini sebenarnya kalau orang bilang rahasia pengakuan, kita bisa membayangkan, meramalkan bahwa apa yang dicemaskan oleh Santa Faustina dalam pengakuan itu adalah bagaimana dia merasa tidak sanggup untuk menjalankan tugas perutusan, tugas yang diberikan oleh Yesus
untuk menjalankan misi kerahiman. Di situ sebenarnya ketidakmampuan, kesadaran akan ketidakmampuan itu berangkat dari kesadaran diri, keadaan psikologis yang penuh dengan kelemahan dan kerapuan. Sehingga membuat Santa Faustina itu merasa tidak yakin dan tidak mampu menjalankan tugas perutusan itu. Maka muncullah nasihat. Biasanya kalau nasihat pengakuan dosa itu selalu bersifat solutif. Iya, reflektif. Ya, sebagaimana tugas seorang imam. Jadi imam itu menyampaikan kepada Santa Faustina untuk merenung kisah tentang Nabi Yunus. Mengapa disuruh demikian? Jawabannya adalah, ya kita coba bandingkan dengan kisah Nabi Yunus. Yunus diutus ke Niniwe, tetapi karena ketidakmampuan dan tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, dia melarikan diri, ya, menghindar dari tugas itu. Tapi kemudian Tuhan Allah ya mengirim ya musibah sehingga dia kemudian dibuang dari kapal itu, lalu kemudian ditelan ya oleh ikan, lalu kemudian ikan memuntahkan lagi dari darat, dan seterusnya perjalanan Yunus. Kemudian dia sadar tentang kasih setia Tuhan kepadanya, dan dia kemudian memulihkan panggilannya untuk menjalankan misi yang diutus oleh Tuhan. Tetapi ada kesamaan antara Yunus dan Santa Faustina, itu adalah pertama, kesadaran akan ketidakmampuan diri. Tetapi justru ketidakmampuan diri itu dimampukan kembali oleh Yesus sendiri. Sehingga kemudian antara Yunus dan Santa Faustina itu memiliki suatu keberanian kembali untuk menjalankan tugas mereka. Karena itu percakapan yang terjadi di ruang pengakuan itu sesungguhnya menunjukkan kesejatian diri Faustina yang mengalami ketakutan karena merasa tidak mampu. Dan kita akan paham bahwa dalam penglihatan selanjutnya Tuhan selalu mengatakan kepada Faustina untuk jangan takut sebab Dia menyertai. Jaminan yang diberikan Tuhan kepada Faustina merupakan jawaban Tuhan atas keadaan diri Faustina. Keadaan diri yang bagaimana? Keadaan diri yang penuh dengan kerapuan. Keadaan diri di mana dia takut menghadapi misalnya problem dalam hubungan dia dengan para suster. Pernah sekali dia dihukum oleh susternya ketika dia masih postulat, masih calon. Ya, tidak tahu alasan apa, dia masuk dapur, lalu kemudian suster itu menyuruh dia duduk di atas meja sebagai sanksi dan hukuman. Ketika suster-suster yang lain dan teman-teman yang lain datang, menertawakan dia. Nah, itu trauma yang menghantui Santa Faustina. Sehingga ketika Tuhan Allah mengutus dia untuk menjalankan misi kerahiman, pengalaman-pengalaman itu menghantui dia sehingga dia seakan-akan seperti Nabi Yunus yang merasa tidak mampu. Ya. Berikutnya, jangan takut sebab aku menyertai. Ini semua kata kunci yang selalu Tuhan Yesus katakan kepada Santa Faustina yang sudah berkali-kali mengalami kekuatan-kekuatan peneguhan dari Tuhan Yesus, tapi masih juga dihantui oleh rasa takut. Ketakutan merupakan pengalaman Faustina. Tuhan memang tidak senang dengan keadaan Faustina yang takut. Karena itu pada buku harian Santa Faustina 453 Tuhan berkata kepada Faustina, "Mengapa engkau ketakutan dan mengapa engkau gemetar? Aku tidak senang kalau suatu jiwa dikuasai oleh ketakutan yang sia-sia." Jadi Tuhan Yesus mengatakan dia tidak senang kalau Santa Faustina itu dikuasai oleh ketakutan yang sia-sia. Ya, ketakutan yang bagaimana? Ketakutan yang psikologis itu. Kepada Faustina Tuhan mengatakan bahwa Faustina terlalu banyak mengandalkan dirinya sendiri. Ini suatu tanda bahwa Faustina rendah diri dan karena itu ia menjadi takut. Jadi biasanya ketakutan itu muncul lagi dari orang yang rendah diri, bukan rendah hati. Orang yang rendah diri adalah orang yang merasa dan memposisikan diri sebagai orang yang lemah dan rendah, yang rapuh, ya,
tidak memposisikan diri sama dengan orang lain. Mengapa itu terjadi? Karena dia diperlakukan secara tidak adil, dibully oleh teman-temannya, sehingga dia dihantui oleh rendah diri, sehingga ketakutan itu menguasai dirinya. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang kemudian harus dia katakan sebagaimana misi dari Tuhan Yesus, menyuruh dia untuk sampaikan suster ini, sampaikan romo ini, dan seterusnya, itu membuat dia takut karena dia seringkali dibully. Seperti itu. Faustina masih dihantui rendah diri sehingga ia menjadi takut. Karena itu pada buku harian Santa Faustina 1293, Tuhan meminta Faustina untuk bersikap rendah hati di hadapannya. Dengan rendah hati Faustina disempurnakan. Artinya apa? Orang yang mengalami rendah diri itu orang yang tidak percaya akan diri sendiri. Dengan tidak percaya kepada diri sendiri, dia tidak mencintai dirinya sendiri. Kalau orang sudah tidak bisa mencintai diri sendiri, maka otomatis dia tidak mencintai Tuhan. Ya, seperti itu hubungannya. Pada buku harian Santa Faustina nomor 573, gambaran tentang Faustina yang masih takut sangat jelas terungkap melalui pendengarannya sendiri. Pada waktu itu Faustina mendengar Tuhan mengatakan demikian, "Jangan takut akan suatu pun, aku menyertaimu. Semua masalah ini ada dalam tanganku, dan aku akan menghantarnya sampai menghasilkan buah sesuai dengan kerahimanku, karena tidak suatu pun dapat menghalangi kehendakku." Nah, perkataan Tuhan seperti yang dikatakan di atas terulang kembali pada buku harian Santa Faustina. Banyak sekali Tuhan Yesus meneguhkan kembali ketakutan-ketakutan yang dialami oleh Santa Faustina di dalam menjalankan misi besar, yaitu kerahiman. Itu terungkap dalam 613, 627, 629, 634, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya menggambarkan tentang ketakutan itu menjadi irama perjalanan rohani dari Santa Faustina. Seperti itu. Bandingkan pengalaman Petrus dan teman-temannya yang dilanda angin topan. Kepada mereka Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi kalau kita mau merefleksikan perikop ini, sesungguhnya Yesus tidak meredakan angin topan. Tapi Yesus pertama itu adalah menenangkan pikiran hati para murid. Setelah menenangkan hati dan pikiran para murid, lalu dia mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Ya. Jadi apapun problem hidup, ketakutan yang dialami eksternal itu tidak akan pernah menguasai diri seseorang jika orang itu tenang dan yakin dengan imannya bahwa Yesus itu ada di dalam dirinya. Aku ini, ya, jangan takut. Di sini kita melihat aku adalah aku, Yahweh. Yang dikatakan Tuhan kepada Musa di atas gunung itu terdengar kembali. Ya. Jadi kepada Musa itu, ya, Musa bilang, kalau Firaun itu tanya siapa yang mengutus aku, ya Tuhan Allah bilang, aku adalah aku. Ya. Jadi perkataan itu diulang kembali dalam peristiwa ya, Petrus dan teman-temannya. Aku ini, jangan takut. Aku adalah aku dan Yahweh yang menyertai. Keluaran bab 3 ayat 14. Kepada Yakub Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Kejadian bab 28 ayat 15. Ketika Yakub bangun, dia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Jadi tidak mengetahuinya ini yang menyebabkan
Bahkan Yakub itu berkeluh kesah seakan-akan Tuhan tidak ada di tempat itu. Tetapi Tuhan sekali lagi mengatakan, aku adalah aku. Kepada Musa Tuhan mengatakan, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini suatu pernyataan bahwa kapan saja ketika orang mengalami situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan sekalipun, yang menakutkan, Tuhan Allah adalah Allah yang selalu menyertai. Aku adalah aku. Ya, ya. Ini membutuhkan kecerdasan spiritual dan semangat kontemplatif. Berikutnya, tenanglah. Kalau orang tanya, bagaimana usaha kita ya sebagai orang yang memang mengalami ketakutan psikologis supaya semakin hari semakin terobati, dibantu. Maka sekarang kita coba lihat belajar dari Santa Faustina. Tenanglah. Untuk menjadi tidak takut, seseorang perlu melatih diri untuk tenang dan sabar. Tenang dan sabar menjadi sebuah latihan rohani yang perlu terus-menerus. Beberapa kali Faustina diminta untuk tenang seperti pengalaman yang ditulisnya pada buku harian Santa Faustina 865, 339, 1295, 1604. Di sana dikatakan, tenangkanlah hatimu anakku, lihatlah engkau tidak sendirian, hatiku selalu mengawasi engkau. Beberapa kali Faustina juga diminta untuk bersabar, seperti tertulis dalam buku hariannya 858. Juga Faustina diminta untuk memelihara hati yang penuh dengan sukacita, seperti yang tertulis dalam buku hariannya 1133. Juga diminta untuk beristirahat, mungkin capek, mungkin lelah, terkuras habis oleh pikiran dan ketakutan. Karena itu kepada Santa Faustina selain meminta dia untuk bersukacita, bersabar dan tenang, Tuhan Allah meminta dia beristirahat. Beristirahatlah anakku yang mungil, aku senantiasa menyertai engkau. Buku hariannya 1009. Dalam buku harian itu Faustina menyadari bahwa Tuhan meminta dia untuk beristirahat. Dalam jiwa seperti itu, aku tidak menemukan istirahat. Omongan yang tanpa henti melelahkan aku, dan di tengah omongan itu jiwa tidak dapat mencermati suaraku. Jadi istirahat ini sesungguhnya latihan rohani. Istirahat yang memang tidur, tapi juga ketenangan batin yang harus kita latih sehingga kita tidak disibukkan oleh pikiran-pikiran yang menghantui, yang membuat kita takut. Ya. Dan justru di dalam melakukan itu Tuhan Allah bilang, disitulah engkau akan cermat mendengarkan suaraku. Berbahagialah dan berbaringlah dan beristirahatlah. Selama 3 jam aku telah membiarkan engkau mengalami apa yang aku derita sepanjang malam. Jadi Santa Faustina memang ya menyatukan dirinya dengan penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus pun menasihati dia untuk berbaring dan beristirahat. Dia tidak lupa. Mengapa? Ini secara psikologis memang sangat membantu orang. Kalau orang mengalami ketakutan, ya orang dilatih untuk tenang, sabar, lalu ya berusaha untuk tidur beberapa jam. Pada poin 792, Faustina mengatakan bahwa dirinya harus selalu mengusahakan ketenangan, tidak peduli betapa besar badai yang melanda situasinya, serta tidak membiarkan suatu apapun mengganggu ketenangan dan keheningan batinnya. Sekarang poin yang terakhir, ketakutan dan kerahiman. Santa Faustina menyadari bahwa sumber ketakutan yang dialaminya itu bersumber dari pikiran dan kecenderungannya untuk membesar-besarkan ketakutan terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin dia hadapi.
Tulisan ini menandaskan bahwa Faustina adalah manusia biasa yang pasti mengalami ketakutan. Pikiran Faustina lah yang membuat dirinya semakin merasa tidak sanggup menghadapi kesulitan oleh karena kecenderungan manusiawinya. Karena itu banyak percakapan batinia Tuhan yang sudah menugaskan Faustina untuk misi kerahimannya, selalu memberi jaminan bahwa akan menyertai Faustina. Faustina diberikan tugas untuk menjalankan misi kerahiman Tuhan bagi orang-orang berdosa, sekaligus mengalami kerahiman Tuhan sendiri karena kelemahan manusiawinya Faustina. Mengapa Tuhan tidak menjadikan Faustina bebas dari ketakutan? Mengapa Tuhan menugaskan Faustina menjalankan misi meskipun Faustina bukan orang yang sanggup menjalankan tugas itu? Jawabannya kita temukan dalam buku harian Santa Faustina 788. Di sana tertulis, ketahuilah bahwa aku menyertaimu. Akulah yang memunculkan kesulitan-kesulitan dan aku pula yang mengatasinya. Dalam sekejap, aku dapat mengubah hati yang menentang masalah ini menjadi hati yang sangat mendukungnya. Jadi ini mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu memang sengaja, memang ada dalam kodrat manusia. Dan Tuhan tidak menghilangkan itu. Supaya apa? Ya, biar manusia itu mengalami kelemahan-kelemahan manusiawinya dan di sana bertumbuh harapan iman kepada Tuhan. Manusia harus lari dan mengandalkan Tuhan. Yesus, engkaulah andalanku. Kata engkau andalanku itu tidak muncul serta-merta, tetapi muncul dari suatu kesadaran bahwa Faustina itu mengalami kesulitan-kesulitan yang memang sengaja dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meniadakan kodrat manusia. Ya. Dari sini kita melihat bahwa melalui Santa Faustina kita disadarkan bahwa tugas apa saja kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Kita hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kita lakukan. Lukas bab 17 ayat 10. Seperti Santa Maria, kita adalah hamba Tuhan yang menerima apa yang terjadi dan menjalankannya dengan penuh iman. Menyimpan semua perkara itu dalam hati kita. Lukas bab 1 ayat 38, bab 2 ayat 19. Tuhan tidak akan pernah meniadakan ketakutan dalam diri manusia. Tetapi Tuhan tidak senang jika manusia dikuasai ketakutan. Manusia yang dikuasai ketakutan pertanda kurang percaya pada Tuhan. Karena itu manusia perlu memahami bahwa dalam kelemahannya Tuhan menyatakan kuasanya. Dan supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam semuanya itu. Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan yang boleh saya sampaikan dalam ibadat kerahiman kita malam hari ini. Kalau gitu, saya aja yang bertanya ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk Pak Gunawan juga yang telah mengundang saya di acara ini. Kebetulan juga kita di BKSN kita temanya tentang Yunus ya, Nabi Yunus gitu loh. Dan memang kebetulan juga saya juga akan memandu di pertemuan kedua. Saya bersyukur dan memang setelah saya baca-baca Yunus, memang saya lihat juga Yunus itu juga tipe yang orang yang ada luka ya, Romo. Ya. Dia ada, mungkin kita nggak pernah, memang nggak diceritakan bagaimana ceritanya, cuman di situ memang kita bisa lihat dari kerapuhannya ya. Mungkin dia juga ada
ada rasa seperti manusia biasanya, dia mungkin ada kecewa atau apa ya melihat bangsa Niniwe, kok Tuhan tuh mau nolongin ya bangsa kayak Ya, gitu loh. Dia kayaknya juga apa ya, dia melihat tuh kayak ada sesuatu yang aneh, dan mungkin juga dia juga pernah ada luka dengan orang-orang Niniwe, kita nggak pernah tahu ya, ada ya, hal-hal seperti itu. Jadi, nah makanya dia pun juga, ketika Tuhan mengutus dia, dia kabur ya, gitu loh. ya, Mungkin hal itu juga, ya dari situ saya lihat lagi dia kabur, terus memang, lucu ya, dia masuk ke dalam perut, apa, dalam kapal itu terjadi badai segala macam. Justru, akhirnya, awak-awak kapal itu mengalami, apa, pertobatan ya, dia bisa memuji Allah ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, habis itu kan si itunya, si apa, si, Yunusnya yang dibuang ke dalam laut ya. Nah, di situ juga saya melihat di dalam laut itu seperti kita juga ya, mungkin mengalami pergumulan ya, dari rasa marah kita, dari rasa kesal kita, semua. Kita juga, bergumul ya, bisa bisa juga terjadi ya seperti Yunus, bisa 3 hari lamanya juga, dalam pergumulan itu kita bicara dengan Tuhan. Kemudian akhirnya dia berpikir-pikir lagi, ya kemudian akhirnya dia kembali ya, mau diutus lagi ya, ya, sama Tuhan, dia mau mendengarkan Tuhan disuruh apa. Dia pergi juga dengan mungkin dengan hati yang masih belum tulus, pergi juga ya, heeh. Nah, akhirnya kemudian setelah dia menyampaikan kabar sukacita itu ke bangsa Niniwe dan terjadi pertobatan, tapi dia masih punya manusianya juga ya, dia masih ya, ngarep-ngarep itu terjadi bencana gitu loh. Jadinya kayaknya dia nggak suka tuh orang lain selamat gitu selamat. istilahnya ya. Jadi dia masih mengharap-harapkan seperti itu, makanya sampai Tuhan Allah juga menumbuhkan pohon jarak Ya, ya, 1 hari 1 malam, akhirnya ya tumbang kan gitu, karena digigit oleh ulat. Jadi itu kadang-kadang memang saya juga bergumul, mungkin itu kadang-kadang gambaran kita sendiri ya, ya, ketika kita diutus ke orang-orang yang ngeselin kita, tapi emang kita harus membawa keselamatan untuk mereka, tapi kadang-kadang kita males banget ya, dengan, orang-orang itu. Tapi ya habis gimana kata ya, kalau memang udah Tuhan suruh kita, mau nggak mau ya kita memang mesti taat. Ya kalau nggak taat, nah itu yang mungkin seperti yang dialami oleh Yunus, ya di dalam ketidaktaatan kita kalau memang Tuhan udah suruh, tapi kita menolak, mungkin di dalam hidup kita banyak masalah-masalah, ya, ya, entah di masalah rumah tangga kita, dalam masalah pekerjaan kita kayaknya pada berantakan semua, Nah, kayaknya kita memang harus melangkah. Nah, memang ketika mengambil keputusan untuk melangkah itu nggak gampang, ya, ya, jadi masih ada pergulatan batin kita sendiri. Nah, itu yang, itu juga mungkin yang tengah saya juga lagi alamin sedikit ya. Jadi, saya rasakan seperti Yunus gitu loh. Jadi ada rasa-rasa, takut atau marah atau gimana ya, mungkin ada ya seperti tadi yang Romo ceritakan tentang Santa Faustina, mungkin ada rasa seperti pernah dibully mungkin ya, ya, suster-suster itu ya, diperlakukan nggak adil, ya jadi trauma-trauma itu membawa dia karena mungkin kejadian itu mungkin bukan cuma sekali ya, ya, berulang-ulang kali, makanya jadi traumanya menumpuk. Makanya males banget ketika mungkin diutus harus, melakukan tugasnya sebagai suster, gitu. Nah, sekarang jadi, saya ya bersyukur ya dengan, renungan malam hari ini, sangat bersyukur, bisa meneguhkan untuk nanti, akan dibawakan dalam pemanduan nanti. Dan, intinya memang nggak mudah ya ketika kita ya, masa sulit itu, kita untuk bisa tenang itu nggak mudah saya juga ngalamin. ya, Sepertinya semua berantakan, muter-muter gitu Nah, tapi, intinya memang, eee, kita mungkin musti harus ngubah cara pikir ya, atau ya, gimana? Heeh, ya, cara pikir kita. Jadi tadi Romo udah memberikan beberapa poin ya, harus tenang dan yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Cuma kadang-kadang ketika kita lagi mengalami hal ini nggak mudah, nggak mudah, gitu loh. Terus, Romo ada bilang apa lagi ya, suruh tenang, sabar itu kadang-kadang nggak mudah juga kalau lagi ngalamin masalah. Tapi ya boleh dicoba ya, tipsnya Romo tadi ya, ada tenang, sabar, beristirahat. sukacita. Ya suruh istirahat, tidur ya, ya lepasin beban pikiran kita, pelihara hati kita ya, Ya, saya rasa begitu. Nah mungkin, Romo bisa membantu lagi juga untuk kita semua.
Ya, baik. Saya tambahkan tadi memang sudah jelas ya nangkap apa yang saya maksudkan. Satu poin yang barangkali kita perlu garis bawahi dari pengalaman Nabi Yunus itu adalah pola pikir perjanjian lama, Mm-mm. di mana manusia yang berdosa harus dihukum. Mm-mm. Nah, ketika dia melihat bahwa kok sikap Allah berbeda, apa yang dia tahu kok berbeda, disuruh pergi ke Niniwe dan mewartakan tentang tobat supaya mereka selamat. Nah, dari sini kita bisa hubungkan tentang ketakutan. Mengapa Yunus itu takut? Karena pola pikir lama yang masih menguasai dirinya. Seperti itu. Yang membuat dia menguasai dirinya dan mengontrol dirinya. Sehingga rasa marah, rasa tidak senang kepada Tuhan yang kok membebaskan orang yang berdosa itu terakumulasi dalam sikap berlari atau menghindar dari tugas itu. Jadi ini kita memetik satu poin itu tentang cara berpikir. Semua ketakutan itu munculnya dari diri sendiri. Pikiran yang terlalu melebih-lebihkan ya apa yang menjadi sumber-sumber ketakutan atau trauma seakan-akan mengepung kehidupan kita. Itu secara psikologis. Terus kemudian kita juga dibantu oleh Santa Faustina dan Nabi Yunus sendiri ya, ketika dia memperhitungkan soal kasih Allah kepada dirinya, kepada orang Niniwe dan seterusnya, itu dia merasa bahwa ya, di dalam kelemahan manusiawinya, dalam ketakutan dan rendah dirinya itu Allah memulihkan dia. Jadi memulihkan panggilan. Seperti Tuhan Yesus memulihkan Santo Petrus, Petrus yang menyangkal 3 kali, tetapi ketika bangkit Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dan ketika Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Ini prosesnya sama. Petrus, Yunus, dan Santa Faustina itu mengalami hal demikian. Ada ketakutan, ada proses penyangkalan terhadap cinta Tuhan, tapi kemudian dipulihkan. Seperti itu. Ya. Itu saya boleh tambahkan. Ya, Romo. Ini tadi ada yang bertanya lagi. Aduh, saya nggak bisa baca. Bentar, kebalik. Sebentar ya. Ya. Kita bacain. Romo dari Bu Silva. Romo, untuk membuang rasa rendah diri bukan hal sederhana. Apa tipsnya, Romo, agar lebih bisa membangun rendah hati untuk dapat bangkit dengan berani selain dengan berdoa? Iya. Pertama itu memang psikospiritual ya. Jadi orang harus merasa bahwa dirinya itu dicintai. Iya, suatu perasaan dia itu dicintai itu tuh harus ditumbuh kembangkan. Ya, kadang-kadang orang minder karena merasa bahwa dia tidak cukup dicintai oleh orang lain dan oleh Tuhan. Ya. Dan biasanya rendah diri itu lahir dari anak-anak yang orang-orang yang pada masa kecilnya itu merasa dia itu bukan anak kandung, tidak dicintai. Lalu kemudian terakumulasi, bertumbuh dan berkembang, lalu kemudian bentuk rendah dirinya itu semakin melebar. Iya, bisa kemana-mana. Iya, misalnya mengunci diri, tidak bergaul, juga rendah diri. Tidak mau bergabung dalam suatu kelompok, juga rendah diri, dan seterusnya. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, apa penyebabnya? Sudah dikatakan tadi, itu karena pengalaman masa lalu, merasa kurang dicintai. Nah, tipsnya adalah latihan. Kalau secara rohani, Yohanes Salib bilang kontra agere, melawan apa yang menjadi kehendak manusiawi kita. Jadi ini butuh perjuangan. Seperti kita sedang sakit, mau tidak mau kita harus minum obat. Nah, sakitnya kita ini rendah diri. Jadi mau tidak mau kita harus kontra agere, melawan. Ketika ada kemauan untuk mengunci diri, tidak mau bergabung dengan orang, maka perasaan itu, dorongan itu, pikiran itu harus dilawan. Yang kita lawan itu berbuat sebaliknya. Dalam diri manusia itu ada roh.
roh yang menghambat kemajuan dan roh yang mendorong kemajuan. Ketika orang dihambat, maka orang harus melawan hambatan-hambatan itu untuk berbuat ya sebaliknya. Misalnya malas, kita lawankan dengan rajin. Ya, seperti itu. Romo, maaf. Kan saya kebetulan diminta, saya hanya memperbantukan ya. Jadi anak-anak yang Katolik yang bersekolah di sekolah negeri. Nah itu saya biasanya kan cuma hanya datang kasih buku atau apa gitu. Ya. Jadi belum terlibat penuh. Nah kebetulan beberapa kali ini saya diminta terlibat penuh karena tidak ada guru yang mengajar gitu. Awalnya saya hanya bilang, suami saya bilang, tapi Silva ini tidak SPD gitu, tidak ada Ya. pendidikan guru gitu. Jadi tapi karena tidak ada orang, sementara saya bantu. Gitu. Nah itu saya shock banget sih Romo. Jadi anak-anak itu sangat rendah diri. Terus mereka ya dikucilkan, dibully, karena mereka rata-rata hanya 1 atau 2 orang di sekolah itu. Nah saya sih jujur Romo, biasanya kan saya apapun saya bisa tanganin ya. Tapi menghadapi anak-anak yang itu saya blank. Saya kaget banget, saya shock juga. Saya merasakan kepahitan mereka. Nah, ya paling saya hanya bisa bantu cerita-cerita di Alkitab kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya untuk ngangkat itu, saya perlu Romo nih tipsnya. Iya, baik. Untuk konteks permasalahan yang dihadapi itu memang tidak gampang untuk membantu anak-anak yang dilanda oleh rendah diri. Ada beberapa cara, salah satunya itu adalah bagaimana mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Maka tugasnya pembimbing adalah menggali apa kemampuan mereka dan kita coba mengembangkan itu, melatih secara terus-menerus sehingga mereka menjadi percaya diri. Ya, menunjukkan kebolehan yang mereka miliki itu. Dengan terus tampil apa yang mereka bisa, maka rendah diri itu akan hilang. Ya. Jadi tugasnya pembimbing adalah menggali, membantu mereka untuk mengenal siapa diri mereka, kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, dan dikembangkan, dibantu untuk dilatih. Nah, ketika mereka mengalami perkembangan karena latihan terus-menerus, ya perkembangan itu akan menghilangkan rasa rendah diri. Karena mereka sudah yakin bahwa saya itu bisa. Seperti itu. Memang kita juga membantu mereka dengan pencerahan-pencerahan biblis, tapi juga itu tidak cukup. Kita perlu bagaimana menggali kemampuan mereka, lalu bersama dengan mereka melatih supaya mereka sampai bisa. Seperti itu. Baik, Romo. Terima kasih banyak. Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh raise hand atau langsung bertanya ya, buka mic-nya langsung bertanya ke Romo. Silakan. Ya, saya mau tanya. Boleh saya tanya, Pak? Saya mau menyambung pertanyaan tentang Nabi Yunus tadi, Romo. Iya. Oh iya, ya. Ya, tadi Nabi Yunus itu setelah dia ada gelombang di laut itu dia dijatuhkan di laut lalu di dalam perut ikan 3 hari. Iya. Tapi setelah dia dikeluarkan dari perut ikan itu masih utuh semua ya. Fisiknya itu tidak ada yang luka, tidak ada yang patah tulangnya. Saya dulu berpikir itu satu mukjizat ya Romo. Apakah memang itu mukjizat atau fiktif aja, itu apa cerita yang dikarang begitu. Lalu itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau kita saat ini manusia-manusia yang mengalami juga pengalaman seperti dalam perut ikan dan dikeluarkan itu, minta contoh yang bagaimana Romo. Terima kasih.
Baik, tentang pengalaman Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, apakah itu hanya sekedar cerita atau dongeng, atau memang suatu fakta biblis? Saya mengatakan itu fakta biblis karena pengalaman Yunus itu terungkap kembali pada kitab-kitab yang lain yang kemudian memuncak dalam pengalaman Yesus sendiri selama 3 hari 3 malam di dalam perut bumi lalu dibangkitkan kembali. Berada dalam perut ikan itu adalah suatu peristiwa kematian sebagaimana Yesus pernah mati karena dia juga manusia, tapi kemudian dibangkitkan kembali, kehidupan setelah kematian. Demikian juga Nabi Yunus. Jadi ini menjadi kisah fakta biblis. Jadi bukan asal cerita dongeng supaya orang bisa menghubungkan pesan moralnya apa dan seterusnya. Iya. Untuk membuktikan ya namanya kitab suci itu memang bukan kitab yang hanya historis saja, tapi juga mengandung iman, pesan iman. Ya, waktu tanggalnya tidak dikisahkan secara detail, tapi kan peristiwa itu dikisahkan dengan maksud agar orang diteguhkan imannya. Itu kitab suci. Berbeda dengan kitab sejarah. Kitab sejarah itu dari awal sampai akhir dikatakan sekian sekian sekian, lalu kemudian keadaan fisiknya begini dan seterusnya dari segi ilmiah. Tapi karena ini biblis, jadi mengandung selain memang historis, tapi lebih kepada pesan iman. Jadi itu, ya. Lalu kemudian perut ikan itu, di dalam perut ikan itu mau menunjukkan tentang kematian. Orang harus mati dulu supaya mengalami kehidupan. Jadi kesulitan apapun yang dialami oleh manusia itu adalah pengalaman juga Nabi Yunus. Ketakutan yang menghantui membuat orang itu tidak bisa berkembang itu juga adalah kematian. Berada dalam perut ikan. Nah, supaya orang itu bisa bertumbuh dan berkembang keluar dari kematian dan mengalami kehidupan, orang harus apa? Ya, mengalami itu dulu. Apa artinya kematian supaya bisa dihidupkan. Yang kedua, bagaimana orang menyikapi kesulitan-kesulitan hidup itu dari kacamata iman. Bahwa di dalam keadaan darurat apapun, Tuhan akan menyelamatkan. Ya, Yunus, Nabi besar, tetapi kebesaran Nabi Yunus itu menunjukkan tentang Allah yang Maha Kuasa. Ya, seperti itu. Demikian juga pengalaman hidup manusia ya. Kadang-kadang kita luput dari kematian bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan Allah yang menyelamatkan kita. Maka ketika kita mengalami kesulitan, ya pengalaman-pengalaman di dalam perut ikan itu sesungguhnya menggambarkan tentang Allah itu ada dan Allah akan memulihkan. Sekarang tergantung dari kita percaya kepada Tuhan apa tidak. Rasa percaya itu juga adalah penyebab. Ya, mengapa orang takut? Kalau orang percaya kepada Tuhan, maka ketakutan itu akan hilang dari dirinya. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketakutan itu akan membantu orang untuk melihat meskipun ada masalah, ya masalah itu dan ketakutan itu tidak menguasai dirinya. Kenapa? Dia mampu sabar, dia mampu tenang, dia mampu bersukacita dalam penderitaan itu. Dia beristirahat secukupnya dan memulihkan ya tenaganya untuk kuat menghadapi ya kesulitan-kesulitan itu. Demikian yang boleh saya bantu untuk teruskan refleksinya. Ada lagi yang mau bertanya? Bernadette mau bertanya? Oke, sebelum kita tutup, ada satu lagi nih mau tanya sedikit. Saya cuma mau nyampaikan aja ya, Mo. Jadi emang manusia itu seperti yang Yunus itu, jadi kita memang harus mematikan ego kita ya, Mo. Ya. Sambil merenungkan diri kita ya, Mo. Dan juga dengan kita menolong orang lain, kita pun juga akan ditolong Tuhan ya, seperti Yunus ya, Mo. Jadi dia menyelamatkan bangsa itu dan akhirnya Tuhan juga mempertobatkan Yunus sendiri ya, Mo. Ya.
Oke, sebelum kita mengakhiri, Nanti ada Mbak Immaculata raise hand. oh oke, Ibu Immaculata silakan untuk bertanya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Immaculata Pristiawati, umur saya masih baru 23 tahun. Saya izin bertanya Romo, ini kan mengenai harga diri segala macamnya ya. Ya, Saya ini kan punya penyakit epilepsi, di mana penyakit saya ini bisa dikatakan sudah 13 tahun yang lalu saya menderita. Dikucilkan, diabaikan, semuanya dah. Kehidupan saya benar-benar merasakan pahit. Saya mengalami kebangkitan mulai setelah saya sarjana dengan bergabung bersama teman-teman Bapak Ibu semua di sini. Ya. Mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya cuma ingin bertanya, apa yang bisa saya perbuat bagi mereka? Kita tidak boleh membenci, tapi minimal yang ingin saya berikan itu, saya tuh mampu gitu loh. Saya tuh mampu. Saya tuh punya yang sama dengan mereka. Mereka semua tidak memiliki sakit. Apa yang bisa saya berikan? Biar mereka tuh tidak memandang kita, apalagi yang seperti saya ini, orang berdosa, orang yang, ya seperti Romo tadi katakan, yang lahir sudah cacat dan segala macamnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Apa yang kita tunjukkan selain kita berprestasi, terus kita mampu dalam akademis dan segala macamnya. Karena saya merasa kita sudah menunjukkan itu, tetapi mereka masih menilai, ih apaan sih lo? Nah, malah malah berpikir negatifnya, mereka tuh, kamu kok pamer sih, kamu kok gini sih. Nah, itu bagaimana Romo? Kita sebagai anak Tuhan itu yang benar-benar bisa legowo lah, kalau orang Jawa biasanya bilang. Jadi kita harus bisa ikhlas dari sakit ini gitu. Terima kasih Romo. Ya. Selamat malam. Baik, saya menjawab singkat. Dalam terapi rasional emotif biofor, ya, rasional emotif biofor, itu perilaku misalnya rendah diri itu biofor. Ya, biofor itu rendah diri itu muncul dari mana? Dari cara berpikir yang mempengaruhi emosi. Maka Albert Ellis ya, seorang psikolog membantu orang misalnya rendah diri ini dengan bagaimana pertama sekali merubah mindset, cara pandang. Ya. Merubah cara pandang. Ya. Nah, cara pandang yang bagaimana supaya orang terbebaskan dari penilaian orang lain atau dari penilaian dirinya sendiri tentang dirinya itu tidak berguna oleh karena orang lain menilai negatif. Jadi rombak semua, ya, kita ini berguna atau tidak berguna bukan karena orang lain yang menilai. Itu harus dirombak. Proses itu tuh proses yang cukup panjang, ya. Bagaimana kita membuang cara berpikir yang lama itu dengan mengganti cara berpikir yang baru. Proses itu kan terus-menerus terbentur dengan apa yang kita alami. Ketika kita berhadapan dengan teman-teman, kita selalu dikata-katain. Di situ proses kita melakukan konfrontasi. Setiap kali kita menghadapi teman-teman yang mengatakan kamu itu begini-gini, kita langsung ya mengkonfrontasikan apa yang dikatakan oleh orang itu dengan pikiran kita sendiri, dan kita hidup dari pikiran kita sendiri, bukan pikiran mereka. Jadi setiap kali ada pernyataan negatif dari orang lain, jangan biarkan itu menguasai kita. Kita langsung mengkonfrontasi, lalu kita memiliki cara pandang sendiri, tidak dipengaruhi oleh mereka. Itu yang Albert Ellis bilang, itu terapi rasional emotif behavior. Seperti itu. Nanti coba dilihat di Google yang REBT. Ya. Rasional emotif behavior terapi. Di situ kita dituntun untuk bagaimana pertama sekali itu merubah cara pandang. Ya, seperti itu yang boleh saya bantu. Romo, Hai Romo, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Romo boleh tanya sedikit ya Romo. Jadi istilahnya yang REBT itu lebih ke remote control kehidupan kita ada di kita gitu ya Romo ya. Yes, yang mengontrol dan menguasai dan yang menghidupi diri kita itu bukan orang lain, tapi diri kita, cara berpikir kita yang positif. Ya, seperti itu. Baik, makasih Romo. Ya, Romo, ya.
mau nanya lagi sekali lagi deh. Jadi saya ingat tuh yang kata-kata Paulus bahwa memang Tuhan kasih kita tuh apa? Kita diberi apa? Duri di dalam daging ya, Mo. Supaya Yes. kita tuh justru jangan sombong ya. Jadi di Sombong, dalam ya. segala kelemahan kita malah Tuhan yang akan kuat ya, Mo ya. Ya, ya. Ini ada di ayatnya di 2 Korintus 7 sampai 10 nih saya ketemu, Mo. Jadi memang Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Iya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya gitu ya, Romo, kurang lebih ya. Oke. Ya Tuhan, di akhir ibadat ini, kami mohon Engkau tetap menyertai perjalanan hidup kami selanjutnya. Jauhkanlah kami dari rasa takut, supaya kami terbebaskan menjadi lebih bahagia dan bersuka cita dalam hidup, meskipun ada banyak kesulitan dan tantangan yang kami hadapi. Semuanya itu kami yakin hanya karena Engkau yang selalu menguatkan dan meneguhkan apa yang kami alami. Ya Tuhan, semoga Engkau memberkati perjalanan perjuangan hidup kami selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama. Dan bersama Semoga Romo. kita sekalian dan doa-doa yang kita sampaikan dalam ibadat kerahiman, orang-orang yang minta doa-doa kita, dan perjalanan hidup kita selanjutnya, dan mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.